Ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia keimanan, keislaman, kesehatan. Salawat dan salam kita ucapkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan takwa, mempertahankan tauhid dan sunnah sampai akhir hayat dan akhir zaman. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca Quran, sering menemukan ayat yang berhubungan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah bahas tentang penciptaan langit dan bumi, berarti Allah sedang menceritakan tentang dirinya, zatnya yang memiliki kedikdayaan yang hanya bisa kita observasi dengan keimanan dan ketakwaan. Karena kalau bicara alam semesta, ada universe, umur alam semesta itu dalam 1 menit, pada saat teori Big Bang, 1 menit alam semesta itu luasnya 94 triliun kilometer. Sekarang alam semesta itu umurnya 14 miliar tahun. Jadi kalau Allah cerita, sayalah yang menciptakan langit dan bumi, kamilah yang menciptakan langit dan bumi. Tadi Imam baca, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian, kenapa kalian tidak mau membenarkan itu? Maksudnya adalah bahwa kalau Allah memberikan contoh kisah tentang bagaimana rumitnya penciptaan alam semesta, harusnya kita sadar dengan keadaan diri kita, manusia terutama. Kemudian kalau Allah menceritakan tentang bulan dan matahari, Allah ingin memberikan pelajaran mahal buat kita bahwa antara matahari dan bulan sebagai dua benda langit yang berada dalam sistem tata surya kita, yang kecil yaitu tata surya solar system, beberapa planet yang mengelilingi matahari, kemudian planet dan matahari itu sendiri mengelilingi galaksi yang kita tempati Bima Sakti dalam kurun waktu 230 juta tahun. Kita harus paham bahwa Allah ingin memberikan pelajaran begini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah kan pernah katakan, inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti ahadikum. Sesungguhnya bulan dan matahari itu, atau matahari dan bulan tidak tersingkap, terjadi gerhana karena kematian seseorang. Nah, ini indikatornya begini. Kalau kita baca sejarah atau film apokalip, misalnya film-film klasik yang di Amazon atau wilayah Belanda, bahwa orang primitif itu identik dengan kisah kalau ada sesembahan tumbal terus kemudian terjadi gerhana, mereka berhenti. Mereka menganggap bahwa sesembahan mereka, dewa atau dewi penguasa alam semesta itu marah sehingga mereka nggak perlu lagi mengorbankan orang. Itu versi mereka. Nah, sabda Rasulullah itu sebenarnya dalam kalau kita pelajari Pak tentang matahari dan bulan yang berhubungan dengan gerhana. Kalau kita anggap gerhana itu sebuah kejadian fenomena alam, memang biasa dalam 1 tahun itu kita kena gerhana 2 kali, gerhana matahari atau gerhana bulan, cuman dengan porsi yang kecil ya, nggak gerhana matahari total. Kalau bapak-bapak baca Quran tafsir tentang kiamat, hancurnya alam semesta, kiamat itu bukan dalam konteks alam semesta terus Allah hancurin dengan tangan, bukan itu. Yang membuat sistem alam semesta ini menjadi teratur adalah gravitasi. Kalau kita tadi baca Sibli surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Pada saat sistem gravitasi itu rusak, hilang dari planet, dari bumi, dari bulan, yang terjadi apa? Nggak ada keseimbangan. Konsep kiamat hancurnya alam semesta begini, as-sa'ah. Contoh begini, bapak-bapak bayangkan kalau bulan berhenti mengelilingi bumi, yang terjadi apaan? Banjir besar. Lebih dari 200 meter, Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang nahan air laut
Agar kan kita di Katulistiwa di tengah, itu kutub utara turun ke bawah. Selesai hidup kita kalau nggak ada bulan. Sekarang jarak matahari dengan bulan itu kan 150 juta kilometer. Kita lihat kalau di gambar tuh sistem tata surya bulan, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini kan ilustrasi yang salah, Pak. Harusnya jarak antara bumi dengan matahari itu, ini kalau kita hitung kan volume matahari itu 1.300.000 kali bumi. Jadi harusnya ilustrasinya itu kalau mataharinya segini nih, kecil, maka buminya tuh di ujung sana. Tapi kan kita nggak mungkin. Jadi kalau kita ilustrasi matahari besar, terus itu ilustrasi salah, Pak. Cuman mempermudah cara berpikir kita aja menatap alam semesta, tata surya kita. Nah, matahari Allah ciptakan yang begitu besar dengan bulan yang volumenya sepertiga bumi, terjadilah kalau bahasa kita konjungsi, istima, di mana berada pada satu garis antara bumi, bulan, dan matahari. Gerhana matahari adalah posisi matahari terblokir dengan kehadiran bulan yang adanya di posisi depan bumi. Ini bumi, ini bumi, ini bulan, ini matahari. Matahari kan lebih besar, tapi jaraknya kan jauh, 150 juta kilometer, sedangkan jarak bumi dengan bulan hanya 380.000 kilometer. Kenapa terblokir? Apa hikmah gerhana? Gini, semua gelombang radioaktif yang keluar dari matahari hanya bisa diblokir oleh bulan. Gelombang elektromagnetik dari matahari itu sampai ke planet Neptunus, seandainya bumi nggak dikelilingi oleh bulan, kita nggak bisa, Pak, pakai alat-alat komunikasi. Karena keras pengaruhnya, gelombang elektromagnetik. Sekarang saya mau bahas gini, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan di waktu duha. Matahari itu orang bilang bintang, api, punya cahaya. Logis nggak? Di luar angkasa itu nggak ada oksigen, Pak. Nggak ada oksigen, mana mungkin api bisa nyala? Di sini kan Allah ingin sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita. Menurut kalian tidak bisa di bumi, menurut Allah bisa. Matahari kenapa panas? Nggak ada oksigen. Iya, matahari itu bukan kuning warnanya, Pak, putih kayak lampu, Pak. Warna asli matahari itu putih. Kenapa bisa panas? Bisa ada api. Iya, namanya fusi nuklir. Matahari itu terdiri dari hidrogen yang saling berbenturan, yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya sehingga menghasilkan sebuah ledakan cahaya yang sangat luar biasa, yang terjadi dalam 1 detik itu 1 triliun kali ledakan. Pusing kan kita mikirin ciptaan Allah satu doang, matahari. Allah kasih contoh matahari, fungsinya itu luar biasa. Matahari itu nuklir yang sangat luar biasa, hidrogen isinya, beradu pecah beradu. Kalau lihat bom atom nuklir, bom atom yang di Hiroshima Nagasaki itu cuma 150 megaton, kecil, 15 megaton, 150.000 sekian, nggak banyak. Ledakannya itu triliunan kali, Pak. Nah, matahari bisa terasa panas sampai ke bumi karena terjadinya ledakan yang triliunan kali, sehingga panasnya stabil. Di Indonesia kalau lagi musim hujan, karena disebut musim hujan gini, Pak, ini bumi, Indonesia kan di tengah, bukan matahari yang menjauh. Bumi itu punya obliquity, kalau dalam ilmu falak namanya mail kuli. Dia kadang ke kiri, kadang ke kanan. Pada saat kita ke bawah, ke wilayah selatan, berarti Indonesia di musim hujan. Tapi pada saat bumi itu agak ke atas utara, berarti musim panas. Australia musim panas, Afrika musim panas, Amerika musim dingin. Kalau Amerika musim panas, Australia dan wilayah Amerika bagian selatan kena musim dingin. Itu salah satu contoh sebenarnya Allah ingin memberikan gambaran. Kita di subtropis, jadwal sholat gampang. Kalau di Eropa bagian utara, Pak, ada satu tempat yang 4 bulan matahari nggak terbenam, matahari nggak muncul. Saya tanya sholatnya kayak apa? Kan perlu kita belajar fikih. Sebenarnya Allah ingin memberikan gambaran dengan bulan dan matahari aja kita nggak selesai loh mikirin ciptaan Allah yang 2. Saya pernah baca artikel lebih dari 6.000 halaman soal matahari dan bulan, nggak selesai, Pak. Saya bilang, ini Allah ngasih PR doang 2, kita nggak selesai itu pahamin ya. Kisah tentang Rasulullah belah bulan.
belah bulan, kalau menurut akal sehat, Rasulullah belah bulan kita imani dengan keimanan, kita percaya itu. Tapi kalau secara keimanan kita mau cari hikmahnya, kenapa sih harus Rasulullah belah bulan? Meskipun yang minta orang Quraisy itu menunjukkan begini, Pak. Kalau kita tahu tentang Isra Mi'raj itu kan Rasulullah sama badannya berangkat dari Mekah, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa allati barakna fiha haulahu. Gampangnya begini, Allah mau ngasih ilustrasi, jangankan sesuatu yang keluar angkasa yang Rasulullah dengan bigol, dengan keledai blaster kuda dibawa sama malaikat. Allah ingin memberikan contoh buat orang kafir Quraisy. Ini bulan nih, dibelah sama Rasulullah dengan jari, terbelah dua, dan belahannya masih ada sampai sekarang. Itu menunjukkan begini, tendensi tentang keimanan, satu sisi dia harus diimani tanpa boleh harus bertanya, di sisi lain kita juga boleh membuktikan secara ilmiah, bukan bantah. Kesalahan orang Quraisy dan mungkin orang sekarang yang ateis begini, Allah kasih pembekalan data intelektual dalam Quran, harusnya diobservasi, bukan dibantah. Rasulullah Isra Mi'raj dibantah, Rasulullah begini dibantah. Jangan, silakan diteliti. Kalau dibantah nanti mandek kepalanya. Jadi konsep intelektual tentang keilmuannya nggak bisa berjalan. Yang ada begini, subjektivitas. Kayak ngomong begini, saya kasih contoh deh. Orang misalnya nggak suka syariat Islam, nggak suka khilafah, nggak suka daulah misalnya, boleh, tapi bisa nggak diteliti, dianalisa dulu deh. Ternyata orang yang nggak suka khilafah, nggak suka syariat, nggak suka daulah, orang yang suka makan barang haram. Kalau di Indonesia ribuan triliun duit haram, mereka takut, kalau syariat Islam kita nggak bisa dapat duit haram karena biasa makan uang haram, nggak biasa makan uang halal. Contohnya begitu. Kalau kita tuh sudah terbiasa menerima konsep-konsep keilmuan yang ada dalam Quran dan Sunnah, kita nggak akan sulit mengimani apa yang datang dari Allah. Contoh, air laut dididihkan oleh Allah. Air laut sebelum hari pada saat kiamat dipanaskan. Saya tanya sama Bapak, inti bumi panasnya berapa derajat, Pak? 6.000 derajat panasnya. Dengan mudah Allah retakkan sedikit inti bumi, mendidih nggak laut? Jangankan inti bumi, kalau lahar gunung volcano yang ada di sebuah kepulauan, begitu lavanya jatuh ke laut, air laut mendidih, Pak. Bagaimana dengan inti bumi? Saya mau sedikit kasih jamaah, sama-sama sama saya sama-sama belajar bahwa itu sebenarnya bisa diolah dengan pengetahuan kita. Laut bisa mendidih, logikanya gimana? Kok langit terbelah? Kalau kita bahas kapan-kapan kita bahas, kapan langit bisa terbelah? Kapan terjadinya kiamat? Contohnya begini, yang gampang. Pada saat ini nih, kalau kita belajar tata surya, Pak, ini matahari, ini planet-planet. Kalau kita kan teori kita ini muter gini ya, gitu ya? Bukan. Ini matahari dengan planetnya muter. Dan matahari bergerak dengan kecepatan sekian juta kilometer per detik mengelilingi galaksi. Jadi kayak spiral jalan. Ketemu sekian puluh juta tahun kemudian. Jadi kayak lihat spiral muter terus. Nggak ada statis kayak kita lihat di buku. Matahari tengah muter, enggak. Jalan terus. Nah, itulah yang disebut waktu. Kalau ini berhenti, baru terjadi, ya saya kasih contoh begini. Bapak-bapak ambil ember kecil, pegang di tangan. Ini air ya. Kalau gini tumpah nggak, Pak? Tumpah. Kalau diputar, logikanya lebih tumpah. Coba jajal ambil air di ember, putar, stabil. Tumpah nggak? Nggak akan tumpah. Kestabilan itu ada apabila tekanan yang diterima sama dengan benda yang menekan volumenya. Kalau secara abstrak itu kan air. Kalau abstrak namanya gravitasi, gaya tarik menarik. Bapak-bapak bayangkan kalau bumi nggak punya gravitasi, ya kita meninggal ke atas semuanya.
Gravitasi. Was sama idzatir raj'i wal ardi dzatis sada. Satu sisi tafsirannya tentang tumbuhan, tanaman, kalau di sisi astronomi langit neken, bumi ngasih tekanan juga. Jadi ada kestabilan. Nah, gerhana pun itu menguji kestabilan bumi. Bumi bisa nggak nih pada saat matahari berhadapan dengan bulan dengan satu posisi yang sama, bumi tetap mempertahankan posisi sehingga dia stabil, nggak tergoyahkan. Bulan berhenti beredar satu hari aja, bencana Pak, gempa bumi. Di antara yang menahan gunung meletus itu apa Pak? Satu, gravitasi bumi, yang kedua bulan. Jadi Allah ciptain matahari, bumi, dan bulan buat pemikiran kita agar kita paham itu dari Allah semua, ya buat kebaikan manusia. Kalau kita alami lagi begini, dulu orang-orang yang nyembah bulan dan matahari, pada dasarnya mereka belum nyembah bulan dan matahari. Mereka meyakini semua ciptaan alam semesta ini milik Allah, zat yang satu. Tapi begitu mereka punya cucu, beranak pinak, mulailah kayaknya Tuhan yang ini nih yang jagain matahari, Tuhan ini jagain bulan. Lama-lama mataharinya jadi Tuhan, bulannya jadi Tuhan. Terus jadi nyembah berhala, wasaniin. Kenapa orang dulu mempresentasikan matahari dan bulan sebagai perwakilan pencipta alam semesta? Karena mereka nggak menemukan cara dengan wahyu. Coba bayangkan kalau kita beribadah sama Allah nggak pakai wahyu, kita pusing. Waktu Nabi Ibrahim bilang, "Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar." Pada saat dia melihat matahari, dia bilang, "Oh, ini matahari paling besar, ini Tuhan saya." Begitu matahari terbenam, bilang, "Oh, Tuhan saya nggak terbenam." Itu pada saat Nabi Ibrahim usia 13 tahun. Kalau ada orang bilang, "Oh, Nabi Ibrahim itu pernah mengakui matahari, bulan, dan bintang sebagai Tuhan," salah. Allah lagi mengisahkan pada saat Nabi Ibrahim keluar dari goa. Pada saat itu Nabi Ibrahim tinggal di goa oleh ibunya selama 12 tahun. Tahun ke-13 keluar, dia lihat matahari, "Tuhan saya yang mana, Bu ya?" Karena ibunya mengajarkan tauhid. Itu bukan kisah Nabi Ibrahim mengakui matahari, bulan, dan bintang sebagai Tuhan. Itu contoh matahari, bulan, dan bintang sebagai benda langit buat diobservasi. Terjawab semua bahwa semua para nabi agamanya tauhid, menolak tentang la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kamu sujud kepada matahari dan kepada, kejawab dua-duanya adalah benda ciptaan Allah. Jadi bapak-bapak mau kiamat gampang, nungguin bulan berhenti, nah lu kiamat meledak begitu ya. Air laut mendidih, tungguin bulan berhenti, selesai. Jadi patokan orang harus mau mengukur kiamat kapan, gampang kalau belajar astronomi. Bulan berhenti, selesai alam semesta. Kenapa matahari terbit dari barat? Coba bapak-bapak, matahari terbit dari barat artinya apa? Terhentinya bumi mengelilingi matahari. Kalau kita matahari terbit dari timur terbenam di barat, itu namanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari. Tapi kalau bapak ke Eropa bagian utara, daerah Finlandia, Swedia, Spitsbergen, atau Pulau Bering di atas, itu matahari terbit di situ, terbenamnya di situ. Tapi nggak tenggelam Pak, terbit lagi di situ, terbenamnya di situ. Berlaku nggak? Jadwal sholat bagaimana jadwal sholat? Ya contoh nih, kan kita dilarang sholat pada saat matahari di tengah kepala. Ya di Indonesia kan Katulistiwa nih, ekuator, negara ekuator. Matahari di tengah kepala di Indonesia itu terjadi hanya 2 kali setahun. Di Mekah pun sama. Jadi Mekah lintang utaranya berapa ya? 21 derajat 25 menit ya. Kalau Indonesia kan kita Jakarta lintang selatan minus 6 10 menit. Masih bisa dapat. Kalau di Mekah cahaya itu selalu miring, Pak. Matahari itu jarang di sini. Kalau di kita kan masih pada saat matahari minus 6 derajat di selatan, deklinasinya kena kita. Kalau yang 0 derajat di Pontianak, Kota Bonjol, jadi setiap wilayah itu cuma dapat setahun 2 kali larangan sholat di tengah kepala, sisanya aman. Kalau kita di 28 Mei sama 16 Juli lah, pas matahari tengah kepala tuh. Atau di Maret sama September, sama September. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya saya berbagi bahwa bulan dan matahari ciptaan Allah yang bisa kita observasi dengan ilmu-ilmu kita, nggak ada hubungannya dengan tahayul, nggak ada hubungannya dengan syirik, khurafat.
Memang kalau kita ke wilayah pedesaan, mereka masih paham tentang teori bulan dan matahari melalui mitos-mitos zaman dulu. Kenapa? Iya, memang cerita itu kan turun-temurun. Kalau kita baca sejarah dari kerajaan Mesopotamia, kerajaan Hammurabi, Mesir, itu semua berhubungan dengan dewa matahari, bulan, paling besar. Matahari, bulan, kemudian dewa laut, dewa gunung, dan sebagainya. Nah, Islam datang membersihkan itu semua. Agar orang memahami alam semesta, ya sebagai alam semesta. Memahami planet-planet, ya sebagai ciptaan Allah, alam semesta juga. Nggak ada hubungan dengan status mereka sebagai ketuhanan. Ini saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan amal ibadah kita melaksanakan ibadah shaum selama 1 bulan, qiyamul lail dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.